Basidiomycota adalah kelompok jamur yang tubuh buahnya berukuran besar sehingga mudah terlihat oleh mata. Bentuk, warna, dan ukurannya beragam dengan jenis yang ada yang bermanfaat maupun yang merugikan. Kelompok ini merupakan divisi terbesar kedua dengan sekitar 13.000 jenis sering ditemukan di alam. Misalnya jamur payung, bracket fungi, puffball, dan stinghorn. Sebagian besar hidup sebagai saprofit, pengurai kayu, dan serasah. Namun, ada juga yang bersimbiosis dengan tumbuhan membentuk ektomikoriza. Reproduksi seksualnya terjadi melalui pembentukan basidia. Spora jamur yang jatuh di tempat sesuai akan tumbuh menjadi miselium haploid. Jika dua miselium berbeda tipe kawin bertemu, mereka bergabung membentuk miselium dikariotik yang tumbuh menjadi basidiokarp. Di dalam basidium, inti sel melebur lalu membelah secara meiosis menghasilkan spora baru. Spora ini kemudian dilepaskan ke lingkungan untuk memulai siklus hidup berikutnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri. Ciri-ciri dari kelas ini adalah terdapat miselium yang bercabang, adanya sekat dan hifa dengan lubang yang melintang, seperti halnya pada Ascomycetes. Hifa anastome bebas, fusi vegetatif masuk miselium menjadi jaringan 3 dimensi. Ada kecenderungan sel berubah menjadi binukleat dan clamp connection. Terjadi pada dinding melintang pada beberapa jenis. Bentuk tersebut merupakan ciri khas dari Basidiomycetes. Ciri dari Basidiomycetes yang merupakan keistimewaannya adalah basidium. Baik, selanjutnya yaitu contoh spesies dan ciri morfologi. Yang pertama yaitu Corylus versicolor atau biasa dikenal dengan jamur ekor kalkun. Berdasarkan Arjun dan Rames pada tahun 1982, Corylus versicolor merupakan spesies dari filum Basidiomycota, ordo Polyporales, famili Polyporaceae, genus Corylus. Corylus versicolor yang juga dikenal sebagai Trametes versicolor memiliki morfologi tubuh buah berbentuk kipas atau setengah lingkaran tanpa tangkai, sehingga menempel langsung pada batang kayu atau tumbul pohon. Tubuh buah berukuran sekitar 3 hingga 8 cm yang tipis dengan tepi bergelombang. Permukaan atas tubuh buah bertekstur halus hingga agak kasar dengan warna yang membentuk zona-zona konsentris. Variasi warna tersebut meliputi coklat, kuning, abu-abu, kehijauan hingga hitam. Permukaan bawah jamur ini berwarna putih hingga krem dengan struktur berpori kecil dan rapat. Corylus versicolor menghasilkan basidiospora berbentuk silindris yang tidak berwarna. Nama versicolor diberikan karena tubuh buahnya memiliki variasi warna yang beragam, sedangkan sebutan jamur ekor kalkun muncul karena bentuk dan pola warnanya menyerupai bulu ekor kalkun liar. Yang kedua yaitu jamur Amanita phalloides atau merupakan jamur topi maut. Menurut Cobert pada tahun 1891 yang pertama kali mengidentifikasi senyawa toksik pada Amanita phalloides. Jamur ini termasuk ke dalam filum Basidiomycota, ordo Agaricales, famili Amanitaceae, dan genus Amanita. Amanita phalloides dijuluki sebagai jamur Dietschap karena merupakan jamur beracun yang sangat mematikan. Amanita phalloides memiliki tudung atau pilaus berwarna kuning kehijauan yang licin dengan bentuk cembung dan kemudian melebar menjadi datar. Bagian bawah tudung terdapat lamela atau insang berwarna putih rapat dan tidak menempel pada tangkai. Amanita phalloides memiliki tangkai yang tingginya berkisar 6 hingga 12,5 cm, bertekstur halus dan berwarna putih. Terdapat cincin yang tidak teratur di dekat bagian atas tangkai dan struktur mirip cangkir bulat di pangkalnya. Amanita phalloides memiliki spora berbentuk bulat yang tidak berwarna, juga terdapat daging jamur yang berwarna putih dan tidak berubah warna ketika dipotong. Selanjutnya adalah peranan dan contoh aplikasi Basidiomycota dengan spesies Corylus versicolor dan Amanita phalloides. Yang pertama yaitu ada Corylus versicolor atau yang lebih dikenal dengan Trametes versicolor dengan nama Indonesia yaitu jamur ekor kalkun.
Coriolis versicolor berperan penting sebagai dekomposer kayu dengan kemampuan mendegradasi lignin dan selulosa, sekaligus menghasilkan enzim lignolitik seperti laktase, peroksidase, dan selobiose dehidrogenase yang berguna dalam proses biokimia. Selain itu, Coriolis versicolor dimanfaatkan dalam bioremediasi karena mampu mendegradasi senyawa polutan berbahaya seperti herbisida dan pestisida melalui sistem enzimatik yang dimilikinya. Pada bidang kesehatan, Coriolis versicolor terkenal dengan kandungan polisakarida peptida yang berfungsi sebagai imunomodulator. Ekstraknya terbukti meningkatkan jumlah limfosit, memperkuat aktivitas sel natural killer atau NK, serta mendukung terapi kanker sebagai pengobatan tambahan. Dalam bidang pangan dan kesehatan, Coriolis versicolor digunakan sebagai suplemen, bahan obat tradisional, maupun produk nutraceutikal karena kandungan bioaktifnya. Pada penelitian juga menunjukkan aktivitas antimikroba dan antiparasit, misalnya tambahan Toxoplasma gondii secara in vitro, serta perannya dalam bioremediasi herbisida, bentazon, dan diuron menggunakan reaktor trickle bed yang menunjukkan tingkat degradasi tinggi pada penelitian Hu et al. Pada tahun 2020. Dengan berbagai fungsi ekologis, bioteknologis, dan medis yang dimilikinya, Coriolis versicolor menjadi organisme multifungsi yang potensial untuk dimanfaatkan lebih luas di masa depan. Yang kedua, ada Amanita phalloides atau jamur topi maut. Sebaliknya, Amanita phalloides merupakan jamur yang lebih dikenal sebagai jamur yang sangat beracun. Menurut Kayes dan Ho, pada 2024, Amanita phalloides mengandung senyawa amatoksin dan pallototoksin. Amatoksin adalah kontributor utama keracunan karena menghambat RNA polimerase 2 di sel eukariot, sehingga sintesis mRNA terganggu yang kemudian produksi protein menurun dan terjadilah sel mati terutama di hati. Jika tertelan, gejala awal muncul berupa gangguan gastrointestinal seperti mual, muntah, diare. Kemudian, setelah beberapa waktu, berkembang menjadi gagal hati akut dengan peningkatan enzim hati, koagulopati, jaundice, dan dalam kasus berat bisa menyebabkan kematian. Selain hati, ginjal juga bisa terdampak nefrotoksisitas. Banyak pasien mengalami gagal ginjal atau kerusakan ginjal karena amanitis disaring melalui ginjal. Organ dan sistem lain juga bisa terkena bila keracunan parah. Karena toksisitasnya yang tinggi, Amanita phalloides jarang dimakan hewan herbivora, semisal rusa atau serangga pemakan jamur, sehingga keberadaannya memberi tempat khusus bagi organisme hutan tertentu. Namun, spora dan tubuh buahnya tetap masuk ke rantai ekosistem sebagai sumber nutrien mikroba di tanah setelah membusuk. Kesimpulannya yaitu, Basidium mycota adalah kelompok jamur dengan tubuh buah besar yang mudah dijumpai di alam dan memiliki sekitar 13.000 jenis. Jamur ini umumnya berperan sebagai pengurai, ada yang bersimbiosis membentuk mikoriza, dan ada pula yang berbahaya. Contoh Basidium mycota yang bermanfaat adalah Trametes versicolor sebagai dekomposer dan imunomodulator. Sedangkan Amanita phalloides berbahaya karena racunnya mematikan. Dengan demikian, Basidium mycota memiliki peran penting sekaligus risiko bagi manusia dan lingkungan. Stop!